اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الاسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاد الدين يا رب العالمين يا خير ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi al-qail fi muhkami kitabih. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Masyarul muslimin rahimahumullah. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Para jamaah masjid yang kami cintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah kata yang ringan untuk diucapkan, akan tetapi berat dalam timbangan amal perbuatan. Takwa tempatnya di hati. Nabi SAW menunjuk ke dadanya 3 kali dan mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Artinya takwa ada di sini. Takwa ada di sini. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hati adalah pemimpin anggota badan. Jika hati baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Sehingga orang menjadi bertakwa. Sebaliknya jika hati rusak, maka anggota badan menjadi rusak. Sehingga orang menjadi pelaku maksiat. Maka marilah kita meninggalkan semua yang diharamkan serta mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya yaitu di hari yang harta dan anak-anak laki tidak berguna kecuali orang
orang yang dihisap oleh Allah dengan hati yang bersih dari segala kekufuran. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena iman kita itu ada di hati, mari kita perbaiki hati kita dengan menerapkan adab-adab yang diajarkan dalam Islam secara lahir dan batin. Kita obati hati dengan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari semua ucapan dan perbuatan. Kita obati hati kita karena hati memiliki penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati oleh para dokter. Penyakit-penyakit hati itu hanya bisa diobati dengan kesungguhan kita mengikuti perintah Allah dan Rasul. Di antaranya penyakit hati itu adalah riya, pamer, yaitu melakukan bentuk ketaatan agar dilihat oleh orang lain dengan tujuan mengharapkan pujian darinya. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi, mari kita ikhlaskan niat dengan betul-betul murni dari kita sendiri. Niat hanya karena Allah Ta'ala dan jangan sampai jatuh pada maksiat riya. Karena riya itu bisa menghabiskan amalia-amalia kita. Pahala-pahala kita tidak diterima karena memamerkan diri, bukan karena ridho Allah, bukan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita tentunya banyak amalia dari pagi sampai siang, sampai sore, terus sampai malam, sampai subuh dan kembali lagi ke pagi. Tentunya banyak amalia-amalia kita. Terkadang ada yang ikhlas, ada yang tidak, ada yang sengaja, ada karena keinginan untuk disenangi oleh pimpinan. Biar naik jabatan saya tempatkan. Semoga hal-hal itu menjadi lebih baik ke depan kita. Amin amin ya rabbil alamin. Amalia kita bukan karena siapa-siapa, karena ingin liridhoillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melakukan sholat, maka kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita bersedekah, maka kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita memperindah akhlak, perindahlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita belajar ilmu agama, maka juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niat li'ala'i kalimatillah,
Jika kita mengajarkan ilmu agama, maka kita mengajar karena Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menaati Allah Subhanahu wa taala, maka kita taat karena semata-mata ingin meraih ridhonya. Jika kita melakukan itu semua bukan karena Allah, melainkan karena tujuan-tujuan lain, maka sia-sialah umur kita dan alangkah ruginya waktu kita dalam beramaliyah. Hari ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita semua selalu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, sedikit demi sedikit belajar untuk ikhlas dan ikhlas, karena memang untuk mencapai titik ikhlas insya Allah masih agak sulit kalau tidak selalu belajar dan belajar untuk memurnikan aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allah